Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saya Nada Nadifah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas KPI 4E dengan dosen pengampu Umi Musyarofah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, izinkan saya untuk memaparkan hadis mengenai 7 dosa besar yang membinasakan. Nah, apa saja sih 7 dosa besar itu? Simak terus ya videonya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billahi wassihru wa qatlun nafsillati harramallahu illa bil haqqi wa aqlur riba wa aqlu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa sajakah itu?" Beliau menjawab, syirik kepada Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, dan menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari 6351. Sekarang kita masuk ke pembahasan 7 dosa besar yang membinasakan. Yang pertama, syirik. Allah mengharamkan surga bagi orang yang meninggal di atas perbuatan syirik, karena setiap dosa kemungkinan akan diampuni oleh Allah SWT kecuali dosa syirik. Jadi, syirik atau menyekutukan Allah adalah salah satu dosa terbesar. Yang kedua, melakukan sihir atau tenung. Sihir adalah sejumlah pekerjaan setan yang dilakukan oleh para penyihir berupa mantra-mantra, bertawasul, atau melakukan perantara kepada setan-setan, dan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para penyihir dengan media dupa atau kemenyan, serta buhul-buhul yang ditiup-tiup. Nah, seperti yang telah kita tahu ya teman-teman, bahwa sihir ini adalah salah satu perbuatan dosa besar. Pastinya, seseorang yang datang kepada para penyihir pasti ada tujuan-tujuan tertentu yang maksudnya itu tidak baik. Yang ketiga, membunuh jiwa manusia. Dosa besar selanjutnya selain syirik dan melakukan sihir yaitu membunuh seseorang. Maksud membunuh di sini adalah membunuh jiwa yang diharamkan tanpa alasan yang benar. Allah SWT dalam firman-Nya menjelaskan bahwa membunuh satu orang saja tanpa alasan yang benar itu sama halnya dengan membunuh semua manusia yang ada di dunia ini. Yang keempat, memakan harta riba. Allah SWT juga melaknat semua yang ikut serta dalam akad riba. Dilaknatnya orang yang memberi pinjaman atau yang mengambil riba, orang yang meminjam yang akan memberikan riba, penulis yang mencatatnya, dan 2 saksinya. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Mengurus anak yatim adalah dengan mengurus dan berusaha memberikan hal yang bermaslahat baginya.
Tapi bagaimana jika ia memakan harta anak yatim? Jawabannya, jika lebih di atas ma'ruf atau melebihi batas wajar, maka itu bisa dikatakan sebagai sud atau harta yang haram. Sebaliknya, jika ia melakukannya secara baik-baik dan masih batas wajar, maka diperbolehkan mengambil sedikit harta anak yatim. Yang keenam, melarikan diri dari peperangan atau jihad. Dengan jihad, Allah menolak serangan musuh-musuhnya. Tapi bagaimana jika ada seseorang yang lari dari medan peperangan? Seseorang yang lari dari medan peperangan telah berkhianat kepada Allah SWT. Oleh karena itu, melarikan diri dari medan jihad tanpa alasan yang diterima oleh akal itu termasuk dosa besar, dan pelakunya akan mendapatkan azab dari Allah SWT. Yang ketujuh, menuduh wanita mukminah berzina. Menurut Ibnu Qayyim mengatakan bahwa barang siapa yang menuduh orang lain berzina, dia dikenai hukuman dera sebagai balasan atas kebohongannya. Sementara yang dituduh dibebaskan dari segala tuduhannya dan kehormatannya harus direhabilitasi. Nah, itulah pemaparan dari saya mengenai 7 dosa besar yang dapat membinasakan siapa saja bagi yang melakukannya. Untuk itu, marilah kita sama-sama memperbaiki diri dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.